Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ayu Pritatama dengan NIM 4305256-211. Saya dari program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai skala gambar, yang diantaranya ada konsep dasar dari skala gambar, contoh perhitungan dari skala gambar, lalu ada contoh perhitungan dari kasus nyata untuk menentukan skala yang dapat digunakan dalam membuat kawasan side plan pada ukuran gambar tertentu. Lalu di sini juga dijelaskan mengenai fungsi dan peran penting dari skala gambar itu sendiri. Oke, langsung saja. Nandasi kita terpikir bagaimana seorang direktur atau insinyur menggambarkan sebuah gedung, jalan, atau bahkan kawasan perumahan hanya di atas sebuah kertas. Padahal ukuran asli dari objek tersebut bisa puluhan hingga ratusan meter. Nah, tentu saja tidak mungkin dengan menggambar bangunan tersebut dengan ukuran aslinya. Oleh karena itu, disinilah peran penting skala digunakan. Nah, skala memungkinkan objek di ukuran nyata yang ukurannya besar itu bisa diperkecil ketika digambar, tetapi dengan bentuk dan perbandingan ukuran atau proporsi yang masih sama. Nah, secara singkatnya, skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis skala. Jadi jenis-jenis skala ini dibagi menjadi 3. Di antaranya ada skala pengecilan, skala pembesaran, dan skala numerik. Skala pengecilan ini digunakan untuk memperkecil objek yang berukuran besar agar dapat digambar pada kertas tanpa mengubah proporsi ukuran yang sebenarnya. Nah, contoh skala pengecilan yang umumnya digunakan misalnya ada 1:50, 1:100, 1:200, dan sebagainya. Artinya apa sih? Misalnya 1:100, artinya 1 cm pada gambar mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya, atau 1 meter ya, 100 cm itu. Lalu untuk skala pembesaran digunakan untuk memperbesar objek yang berukuran kecil sehingga detailnya bisa terlihat pada gambar. Sedangkan skala numerik ditulis dalam bentuk perbandingan seperti 1/n. Angka 1 ini menunjukkan ukuran pada gambar, sedangkan angka n menunjukkan ukuran sebenarnya di lapangan. Oke, lalu selanjutnya ada contoh perhitungan skala. Oke, mari kita simak beberapa contoh berikut ini. Oke, contoh nomor 1. Jadi ada 2 sahabat karib yang dulu sama-sama tinggal di Indonesia, namanya Edo dan Kelvin. Namun setelah lulus sekolah, Kelvin harus melanjutkan studinya di South Korea atau Korea Selatan. Nah, karena Edo ini penasaran, berapa sih jarak sebenarnya antara Indonesia dengan Korea Selatan ini? Maka Edo melihat peta dunia. Di peta dunia, Edo menarik garis lurus dari Indonesia sampai Korea Selatan, lalu didapatkan angka 8,43 cm. Nah, ukuran pada peta dunia ini memiliki skala 1:50 juta. Oke, mari kita hitung berapa jarak sebenarnya dari Indonesia menuju Korea Selatan agar Edo tidak penasaran lagi. Kita memahami soalnya, mari kita selesaikan permasalahan yang dimiliki oleh Edo. Oke, diketahui jarak pada peta dunia yang terlihat oleh Edo adalah 8,43 cm dengan skala 1/50 juta. Nah, untuk rumus dari jarak sebenarnya adalah jarak peta dibagi dengan skala. Jadi 8,43 dibagi 1/50 juta. Karena ini pembagian dalam bentuk pecahan, maka kita bisa mengalikannya dengan kebalikannya. 8,43 dikali 50 juta per 1. Jadi jarak sebenarnya adalah 421.500.000 cm, atau kita ubah menjadi kilometer, menjadi 4.215 km. Nah, inilah jarak sebenarnya perkiraan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Soal nomor 2, Pak Budi sedang merencanakan pembangunan sebuah kawasan perumahan baru. Lahan yang akan dibangun memiliki panjang 200 meter. Agar rencana pembangunan lebih mudah dipahami, Pak
Jadi ingin membuat side plan kawasan tersebut di atas kertas menggunakan skala 1:500. Berapakah panjang side plan pada gambar? Oke, diketahui panjang sebenarnya 200 meter dengan skala 1:500. Lalu yang ditanya, berapa sih panjang gambar side plan yang harus digambar oleh Pak Genji? Oke, panjang gambar itu memiliki rumus panjang sebenarnya dikali dengan skala. Jadi, sebelum itu, di panjang sebenarnya 200 meter ini kita jadikan menjadi cm, sehingga menghasilkan 20.000 cm. Lalu dikali 1:500. Langsung saja 20.000 ini kita bagi menjadi 500 sehingga menghasilkan 40 cm. Lesson nomor 3, Pak Andi ingin menggambar denah kolam renang di halaman rumahnya. Setelah digambar, panjang kolam renang pada kertas ternyata 4 cm. Dan sedangkan panjang kolam sebenarnya itu 8 meter. Berdasarkan gambar dan ukuran sebenarnya, tentukan skala gambar yang digunakan Pak Andi untuk denah kolam renangnya. Oke, diketahui panjang gambar kolam renangnya Pak Andi itu 4 cm. Nah, panjang sebenarnya 8 meter. Berapa sih skala yang bisa dibuat oleh Pak Andi untuk menggambar kolam renangnya? Jadi sebelum itu, kita mengubah panjang sebenarnya seperti biasa menjadi cm terlebih dahulu. Karena panjang gambarnya kan cm. Jadi kita samakan menjadi cm ya. Karena skala itu juga berbentuk cm ya. Jadi harus berbentuk cm semua satuannya. Baik, ukuran gambarnya 4 dengan ukuran sebenarnya 800. Jadi kita sederhanakan menjadi 1:200. Jadi inilah skala yang bisa digunakan oleh Pak Andi untuk membuat denah kolam renang di halaman rumahnya. Oke, selanjutnya kita akan coba memperhitungkan skala pada contoh nyata proyek site plan. Misalnya seorang direktur ingin membuat gambar site plan perumahan dengan ukuran lahan sebenarnya 180 meter dikali 100 meter. Gambar tersebut akan dibuat pada kertas A3 dengan ukuran 42 cm dikali 29,7 cm. Nah, berapa sih skala maksimum yang dapat dibuat oleh direktur tersebut untuk membuat gambar site plan? Nah, sebelum masuk ke perhitungan skalanya, kita ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam membuat gambar teknik, supaya gambar yang kita buat itu bisa teratur, rapi, dan juga sesuai dengan standar gambar teknik yang ada. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat garis tepi. Nah, sisi kiri bisa kita buat 2 cm aja, lalu sisi kanan 1 cm, sisi atas dan bawah juga 1 cm masing-masing. Yang kedua ada membuat kop atau etiket gambar. Dalam gambar teknik, kop atau etiket gambar ini sangat penting, soalnya berfungsi sebagai identitas dari gambar itu sendiri. Karena dalam etiket gambar ini memuat adanya judul gambar, skala gambar, nama pembuat gambar, tanggal pembuatan, dan juga nomor gambar. Oh ya, untuk etiket ini bisa kita buat menyesuaikan ukuran kertas yang ada, atau bisa dikira-kira sendiri lah. Untuk kali ini, karena kertasnya A3, mungkin kira-kira etiket yang akan kita buat adalah 5 cm. Oke, langsung kita masuk ke perhitungan. Sebelumnya kita akan menentukan tinggi efektif sama lebar efektif, atau tinggi sama lebar bersih lah ya, setelah dikurangi dengan garis tepi dan juga etiket. Untuk tingginya 29,7 dikurangi 2 dikurangi 5. Kenapa dikurangi 2? Karena tadi garis tepi atas kan 1, garis tepi bawah juga 1 cm. Jadi 1/1 sama dengan 2. Lebar efektif area gambarnya 42 dikurangi 3. Nah, tahu kan 3 itu dari mana? 3 dari sisi kiri garis tepinya 2 cm dan sisi kanannya 1 cm. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi tinggi sama lebar bersih dari gambar ini adalah 22,7 dikali 29 cm. Oke, selanjutnya kita mengubah satuan
dari lahan ini menjadi sentimeter. 180 meter menjadi 18.000 cm, 100 meter menjadi 10.000 cm. Nah, perlu diketahui, untuk menentukan skala, perbandingannya kita ambil contoh dari tinggi gambar ya. 10.000 cm dibagi 22,7, hasilnya 440,5 lah. Sekitar segini. Lalu kita bulatkan menjadi 1:500. Karena apa? Karena dalam gambar teknik ada yang namanya ukuran umum skala gambar teknik atau digenapkan. Ya boleh sih kita menggambar dalam gambar teknik misalnya 1:440 ini. Tetapi nanti dalam pengerjaannya, tukang akan kerepotan dalam mengkonversi gambar menjadi struktur yang nyata. Susah konversinya. Sehingga kita genapkan menjadi 1:500. Kita bisa cross check untuk panjang gambar 18.000 dibagi 500 sama dengan 36. Masih aman, masih di bawah 39 cm. Untuk lebarnya juga 10.000 dibagi 500 hasilnya 20 cm, masih aman banget karena di bawah 22,7 cm. Nah, selanjutnya ada studi kasus, misalnya pada skala pembesaran untuk gambar detail struktur. Perlu diketahui, dalam pekerjaan konstruksi, tidak semua bagian bangunan dapat digambar dengan ukuran yang kecil. Beberapa bagian seperti detail sambungan tulangan, detail kolom, atau sambungan balok biasanya memiliki ukuran yang relatif kecil, tetapi bagian tersebut sangat penting. Oleh karena itu, dalam gambar teknik sering digunakan adanya skala pembesaran. Skala pembesaran dipilih karena gambar detail struktur harus menunjukkan informasi yang sangat rinci, seperti posisi tulangan, jarak antar besi, bentuk kait, dan ukuran sambungan itu sendiri. Jika digambar dengan skala yang terlalu kecil, garis-garis pada gambar akan terlihat sangat rapat dan sulit untuk dibaca, sehingga akan menyulitkan pekerja dalam menginterpretasikan gambar ke dalam bentuk yang nyata. Oke. Nah, kesalahan dalam penggunaan skala pada gambar detail struktur dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Jika skala yang digunakan tidak sesuai atau terjadi kesalahan pembacaan skala, maka ukuran yang ditetapkan di lapangan bisa menjadi tidak tepat. Akibatnya, struktur yang dibangun bisa berbeda dari perencanaan. Misalnya, jarak tulangan yang tidak sesuai atau ukuran sambungannya menjadi salah. Hal ini dapat mempengaruhi kekuatan, keamanan, dan juga kualitas dari bangunan itu sendiri. Nah, skala ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ketelitian pekerjaan di lapangan. Semakin jelas dan tepat skala pada gambar, maka semakin mudah bagi para pekerja untuk mengikuti ukuran yang telah direncanakan. Nah, gambar detail yang menggunakan skala pembesaran ini membantu pekerja memahami setiap komponen struktur dengan lebih akurat, sehingga kesalahan pemasangan dapat diminimalisir. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman skala sangat penting dalam proyek konstruksi. Skala berfungsi sebagai penghubung antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Dengan memahami skala dengan baik, perencana maupun pekerja lapangan dapat membaca gambar secara tepat sehingga ukuran bangunan, jarak antar bangunan, serta tata letak konstruksi dapat dibuat sesuai dengan perencanaan. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan dalam memahami atau menggunakan skala, maka dapat menimbulkan berbagai masalah di lapangan. Misalnya, kesalahan jarak antar bangunan, posisi jalan yang tidak sesuai, atau ukuran lahan yang tidak akurat. Kesalahan tersebut tidak hanya berdampak secara teknis, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian finansial, seperti biaya perbaikan, pembongkaran pekerjaan, serta keterlambatan dalam penyelesaian proyek tersebut. Oleh karena itu, ketelitian dalam membaca dan menggunakan skala pada gambar teknik menjadi hal yang sangat penting agar proses pembangunan dapat berjalan dengan tepat, efisien, dan sesuai dengan perencanaan awal. Untuk etiket ini biasanya dibuat sesuai
ukuran kertas atau sasae lah. Sasae ngono. Gampang banget sih. Rese. Iki omong saya ora jalan ah. Lah urung